Setiap saat, setiap waktu ku berikan rohmu, genggamlah erat tanganku. Ku mau hidup dalam kebenaran dari awal. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan hidup dalam murah
Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dan saya berikan judul atau topiknya adalah mencari Tuhan. Saya sedang membaca di kitab Tawarikh hari-hari ini dan saya sangat bersyukur ini sebagai kesaksian ya, dan kiranya memberikan motivasi untuk kita dan pengertian serta pemahaman yang benar bahwa membaca Alkitab itu semakin hari harus menjadi sebuah kebutuhan, keterikatan, ketergantungan ya, kehidupan ya, sama seperti Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman atau perkataan yang keluar dari mulut Allah gitu ya. Saya merasa kok begitu gampangnya mendapatkan rema, begitu begitu mudahnya kita memahami setiap firman Tuhan yang kita baca ketika kita dengan memiliki konsistensi untuk membacanya, memiliki kemauan gitu ya untuk memahaminya, maka kita akan semakin tertarik membacanya karena kita ngerti. Jadi seperti mencari mutiara, begitu gampangnya kita menemukannya ya, atau mencari emas gitu ya, kita begitu mudah sekali menemukannya, seolah firman itu bicara kepada kita. Ya, tentunya kita harus melibatkan Roh Kudus ya. Dan memang firman itu adalah Allah sendiri yang lewat firman-Nya itu pada dasarnya dia berbicara. Jadi kalau dulu pemahaman saya ketika baru bertobat membaca perjanjian lama itu nggak bakal dapat rema, itu betul-betul sebuah pemahaman yang salah gitu ya. Jadi kalau kita tadi melakukannya dengan hati yang mau dan Roh Kudus kita libatkan, itu akan kita seperti mudah mencernanya karena ada Roh Kudus yang mengajari, yang konon telah mengilhamkan tulisan dalam Alkitab ini gitu ya. Dan saya dalam hidup saya sehari-hari, saya belajar mengajak ngobrol Roh Kudus gitu ya, bahkan hal-hal yang sederhana gitu. Ketika saya kebingungan untuk hal kecil saja ya, letakkan barang atau sedang mencari sesuatu, saya udah seperti spontan untuk tanya, Roh Kudus di mana ya gitu ya. Ada terbersit di pikiran, tentu ini berasal daripada si jahat gitu ya, yang seperti menuduhkan terlalu sembarangan untuk dalam tanda kutip menyuruh Roh Kudus gitu ya. Padahal sebetulnya enggak. Justru Roh Kudus mau kita bergaul erat dengan dia, tetapi tentu dengan penghormatan gitu ya. Nah, demikian juga dengan aplikasi pembacaan firman Tuhan. Ketika kita melibatkan Roh Kudus, kita punya iman, dia berbicara dalam hati kita, maka kita bahkan dengan penuh memiliki sebuah pandangan bahwa ini yang berbicara Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Perkataannya
sama seperti seseorang, perkataan kita itu kan menunjukkan kita. Jadi sorry, saya sekarang sudah semakin mantap dalam memahami bahwa ini yang berbicara adalah Tuhan sendiri gitu ya. Saya bagikan ini di awal dari sharing ini supaya kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu ketika saya merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Saya rindu setiap orang yang saya layani, termasuk orang-orang yang saya kasihi, merasakannya juga. Demikian juga ketika membaca firman Tuhan gitu ya. Kok begitu mudahnya saya mendengar pesan firman, sekalipun itu dari perjanjian lama gitu ya. Rindu dialami oleh setiap kita karena membaca firman tanpa rema, tanpa wahyu dan tanpa pengertian itu akan membosankan dan sia-sia gitu ya. Itu harapan saya atas setiap orang yang saya layani, betul-betul rohnya dihidupkan oleh makanan ya rohani atau mana dari surga yang selalu dibaca setiap hari. Jadi sama sekali bukan lagi rutinitas, tapi memberi makan rohani kita setiap hari gitu ya dari firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan batin kita. Saya gak kebayang bagaimana hidup seseorang tanpa firman Tuhan ya, karena memang firman itu adalah pelita terang, firman itu adalah suara Tuhan sendiri gitu ya. Saya akan saya bagi dua ya. Jadi saya sampaikan dulu hal-hal yang terutama dari perikop ini, lalu nanti bagian kedua sebagai peneguhan gitu ya, sebagai tambahan. Judul dari perikop ini adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Asa ya. Dan saya sendiri ya, sebelum saya masuk ya ke ayat, saya sendiri terdorong sekarang untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi ya. Sama seperti beberapa hari ini kan memang beberapa hari ini anak-anak agak bergiliran datang karena kesibukan seperti latihan Natal lah, perayaan Natal lah, terus musim hujan gitu kan. Nah jadi ada satu hari yang kita kurangin masa lesnya. Itu pun sudah sangat berpengaruh pada diri saya yang sebetulnya sangat menikmati kebersamaan dengan Tuhan gitu. Saya mulai ber-PPW, bersekutu lebih lama, lebih tenang, dan banyak hal-hal yang saya pahami ya, bahwa ketika saya datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya nggak pengen pikirkan apapun tentang kekhawatiran, ketakutan diri saya, terlebih ya, termasuk pokok-pokok doa. Saya hanya mau menikmati hadirat Tuhan. Saya mau mempersembahkan dupa ya lewat puji-pujian gitu ya. Dan itu gak kerasa seperti kehidupan doa saya dulu, 1,5 jam, 2 jam, bahkan 2,5 jam gitu ya. Memang saya sangat menikmati itu, dan kesibukan yang ada itu sebetulnya hal yang saya takutkan dan saya tidak suka dari kesibukan pelayanan gitu ya. Kalau sampai berpengaruh pada keintiman saya dengan Tuhan gitu. Nah demikian juga saya pengen belajar juga firman Tuhan lebih bahkan daripada pencapaian sekarang ya. Menurut saya itu adalah sebuah tanda bagi kita untuk menilai diri kita, apakah manusia rohani kita masih sehat apa enggak, masih hidup apa enggak gitu ya. Dan kiranya ini juga menjadi evaluasi bagi setiap kita untuk sungguh-sungguh masih punya seperti kalau
makan itu kan ada appetizer, pemancing kita punya appetite, nafsu makan gitu ya, untuk menikmati makanan gitu. Nah demikian juga kalau kita sampai kehilangan nafsu makan makanan rohani, itu berarti ada yang salah dengan manusia rohani kita. Kemungkinan besar sakit bahkan mati gitu ya, dan itu sangat berbahaya. Nah saya akan masuk ke 2 Tawarikh 15 ayat 1 dulu. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ayat 2, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat yang ke-12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 15, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka mencari, mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Ya, jadi di ayat 3-nya sebelum ayat 4 tadi dikatakan bahwa lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dan dari para imam dan tanpa hukum. Ya, keadaan mereka di ayat 5, kekacauan yang besar, dan Tuhan izinkan kekacauan dalam berbagai kesesakan ketika tidak ada Tuhan di dalamnya. Ya, itu nanti bagian peneguhan daripada manfaat mencari Tuhan gitu ya. Nah, saya mau ulangi lagi kepada kita bahwa dari dulu, dari TRM ada sampai TRC, salah satu topik penting ya, topik penting yang menjadi bahasan yang berulang ya dari sharing saya adalah bagaimana membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, itu kan sama artinya dengan mencari Tuhan gitu. Wujudnya adalah, aplikasinya adalah kita punya kehendak, kita punya ikhtiar, kita punya kebulatan tekad, kita punya kemauan dengan segenap hati untuk mencari Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh-suruh, ya, bukan karena terpaksa atau disuruh-suruh, tetapi sebuah kemauan, sebuah tekad, saya mau cari Tuhan lewat firman-Nya. Demikian juga ber-PPW gitu ya, itu wujud mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, termasuk berpuasa atau mendengarkan pengajaran yang sehat dari YouTube gitu ya. Itu adalah wujud daripada mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan ketika berdoa, seperti yang tadi saya katakan, ketika setelah menaikkan dupa yang harum di hadapan Tuhan, lewat pujian penyembahan, menikmati hadiratnya, menantikan Tuhan, bahkan melatih diri untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus, untuk menantikan Tuhan. Itu adalah bentuk daripada mencari Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan yang kita sembah adalah sesimpel dan sederhana itu. Ketika ada hati yang dengan segenap hati mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, all about Him. Ya, apapun yang kita katakan, kedamaian atau apa, Tuhan itu berkenan
ditemui. Sesederhana itu. Kenapa kemudian kebanyakan orang Kristen tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Salahnya bukan di pihak Tuhan, tetapi di dalam hati orang itu sendiri. Ya, Amsal katakan bahwa orang yang tekun mencari Aku akan menemukan Aku. Jadi hanya kita memenuhi syaratnya. Kalau dari pihak kita menunjukkan sikap yang mau, bersedia, bahkan membayar harga untuk menantikan Tuhan, secepat itu pula Tuhan akan menyatakan dirinya, karena Dia Allah yang setia. Firman itu menjadi pengikatnya. Dia berkata bahwa kalau orang yang bertekun mencari Aku akan menemukan Aku. Di sini juga dikatakan kalau Asa dan bangsa yang dipimpinnya mencari Tuhan, dan Dia akan berkenan ditemukan. Dan di sini juga dinyatakan ke konfirmasinya. Jadi ayat 15 saya ulangi lagi, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Ini kan sebagai konfirmasi. Kalau di ayat 2 dikatakan itu sebagai anjuran. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi itu sebagai sarannya. Tapi di ayat 15 kemudian mereka lakukan itu, dan mereka menemukan Tuhan. Ini yang kita harus hidupi, tetapkan di dalam diri kita. Ya, saya tahu hari-hari ini memang tidak mudah mencari Tuhan. Ya, saya pun tidak selalu mulus gitu ya. Artinya ada waktu kedagingan lebih kuat, tapi itu saya tidak biarkan lama-lama. Ketika mungkin saya biarkan mampir agak lama kekhawatiran, ketakutan atau jawaban doa gitu ya. Tapi selalu Tuhan itu bisa bicara lewat pengertian. Ya, ketika menonton video kemarin mengkonfirmasi juga apa yang saya ngerti. Ya, kalau setiap kita dengarkan apa yang saya saksikan gitu ya, Tuhan itu betul-betul berjawab doa. Ada lebih banyak malah yang dijawab, tapi kok kayaknya hal yang sederhana gitu ya. Sementara pergumulan yang bagi saya itu penting on proses gitu ya. Kemarin ketika mendengarkan worship night, ada sharing firman Tuhan di sana, dibagikan tentang kisah Hana yang menabur air mata, berdoa, bergumul untuk mendapatkan anak. Ya, Tuhan memberikan Samuel, nabi yang luar biasa. Ya, jadi semua Tuhan itu adil, dan semua itu ada seperti timbal baliknya. Ketika kita bergumul untuk sesuatu, bahkan dengan air mata, dengan waktu yang panjang, percayalah, karena saya katakan itu di dalam hati saya, pasti sukacitanya itu besar. Dan Tuhan tidak punya rencana yang jahat atas itu atau mempermain-mainkan. Justru semua itu untuk bukan cuma kebaikan kita, tapi sukacita dan kebahagiaan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian berputus asa, karena Dia setia. Dia nggak bisa menyangkali dirinya bahwa Dia penjawab doa. Gitu ya. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa tekunlah mencari Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, salah satu dari berbagai hal prinsip dasar yang saya kerjakan, kenapa saya masih bertahan saat ini, kenapa saya tetap menyala-nyala di tengah kita hidup di zaman yang sama, kemudian juga tantangan pelayanan yang tidak mudah gitu ya, adalah kekuatan daripada Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. Ya, kita juga sudah tahu firman-Nya bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Ibadah itu
berguna. Nah, saya udah sampaikan ayat-ayat utamanya dan kita mau lihat ya bagaimana apa yang kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, tadi saya sudah baca ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Nah, ini yang terjadi ketika kita tidak mencari Tuhan. Ya, kekacauan, kebingungan, kesesakan. Ya, memang bukan berarti ketika kita mencari Tuhan semuanya mulus-mulus saja, tapi ketika kita di dalam Tuhan kita akan mengerti ini dari Tuhan yang Tuhan izin, bukan dari Tuhan izinkan untuk menempa kita atau bukan gitu ya. Ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatnya karena ada upah bagi usahamu. Jadi ini juga yang saya mau pesankan untuk kita. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Kan firman Tuhan juga berkata bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi saya mau ingatkan kembali kepada khususnya MTRC ya, advance yang ada di Elpar gitu ya. Saya bukan seolah meninggalkan monitoring terhadap kita. Saya lebih banyak berdoa ya, dalam hari-hari saya mendoakan supaya kita tetap dibangkitkan kembali semangatnya gitu ya. Saya tahu seperti yang saya katakan tadi tidak mudah untuk mengikut Tuhan hari-hari ini ya, mendoakan pelayanan di kota ini gitu ya. Tetapi saya tetap juga tidak kompromi untuk kita yang menjadi lemah ya. Ayat ini menjadi pesan buat kita. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi ada upah bagi kedisiplinan dan konsistensi kita untuk melakukan PAR ya. Saya perhatikan ada beberapa orang yang tidak lagi berkomitmen memberikan Elparnya. Sebetulnya saya juga percaya bahwa kita itu ya, dari yang tidak memberikan Elpar, saya masih yakin kebanyakan masih tetap melakukan parnya. Tapi dengan tidak diawasi dalam tanda kutip Elparnya, itu akan melakukannya dengan lebih longgar gitu kan. Tapi saya juga yakin ada yang betul-betul sudah kehilangan apinya. Nah, jadi kalau masih ada waktu ya untuk memperbaiki segala sesuatu, untuk menyemangati diri kita sendiri, lakukan itu. Karena kalau kita tidak diawasi oleh Elpar kita sendiri, itu kecenderungannya kita akan dikuasai oleh daging dan menjadi lemah. Ya, jadi saya pesankan di sini bangkit kembali, karena tetap akan ada pendisiplinan ya. Karena ada tetap standar di dalam pelayanan ini. Namun bukan berarti nanti para sahabat atau saudara yang tidak lagi mau bangkit itu tidak dilayani atau dikeluarkan dari grup ya. Karena tetap semakin hari saya berpikir bahwa saya harus semakin mengerti bahwa memang tidak mudah untuk mengikut Tuhan hari-hari ini. Tetapi firman ini kiranya masuk dalam hati kita untuk bangkitlah, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu gitu ya. Nanti kalau memang nggak mau bangkit lagi ya, kita tetap ada di grup bersama tapi ditaruh di pemerintahan. Kenapa selalu begitu? Karena saya tidak mau nanti perilaku yang buruk itu mempengaruhi yang lain gitu ya. Jadi bangkit, lakukan lagi. Saya tadi katakan, saya percaya masih tetap lebih banyak yang tidak aktif lagi memberikan Elpar itu, tetap melakukannya, tapi ya mungkin tidak lagi semaksimal mungkin gitu ya. Nah, bangkitlah, sebab ada upah di dalam mencari Tuhan.
Ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Jadi adalah keputusan kita untuk menguatkan hati kita. Daud menguatkan hatinya. Artinya apa? Memang hati kita ketika kita tidak bersemangat melakukannya dalam kondisi lemah, tapi kita yang berkuasa ya untuk menguatkannya. Kita yang harus tepuk punggung kita untuk memberikan semangat atas diri kita sendiri untuk bangkit kembali mencari Tuhan. Dan satu paket dengan itu adalah kita harus menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Adalah segala sesuatu yang kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus singkirkan itu. Dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di daerah di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Ayat 10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Ayat 11, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. 13 ayat, setiap orang baik anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Lihat bagaimana tekad mereka untuk mencari Tuhan. Ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafire dan sangkakala. 16, bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Ayat 17, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Nah, kalau tadi tanpa Tuhan mereka mengalami kekacauan, mereka mengalami kesesakan. Tetapi ketika mereka bulat untuk mencari Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka menikmati kemakmuran, mereka menikmati keamanan, mereka merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan ada di pihak mereka. Nah, itu kurang lebihnya aplikasinya kurang lebihnya sama dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita tidak bersedia, tidak mau menguatkan hati kita, maka kita tidak akan pernah bangkit daripada kesesakan, ya, tekanan dalam hidup kita. Tetapi sesimpel itu, ketika kita mau bangkit untuk berkomitmen bayar harga, saya mau bangkit. Bahkan sekalipun kita jatuh di dalam dosa, pada saat yang sama ketika kita mau tinggalkan semua kekejian itu, satu hal yang saya kagumi dengan Tuhan adalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan pertobatan, menolak pertobatan. Bacalah dari yang kisah Daud yang terkenal itu, gitu ya. Ketika dia merendahkan diri, raja-raja tidak meremehkan pertobatan. Ada beberapa ayat pendukung tentang karakter Tuhan ini. Ya, di Amsal dikatakan bahwa barang siapa mengakui dosanya dan meninggalkannya, dia disayangi. Pesan Yohanes di kitab 1-2 sampai 3 Yohanes, ya, bukan di Injil gitu ya. Dikatakan, anak-anakku, kalau kamu berbuat dosa, datang hampiri tahta kasih karunia itu, karena ada Yesus sebagai pengantara. Lalu di kitab yang sama dikatakan, kalau kita mengaku dosa kita, bahwa Dia adalah setia dan adil
maka Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita melakukan dosa lama, memang iblis akan menuduh kita, tetapi darah Yesus masih berkuasa untuk menyucikan kita, asal kita tidak mempermainkannya. Yang saya mau katakan adalah bahwa kalau mungkin kita sudah bukan cuma lemah secara rohani, bukan cuma mati rohani, tapi kita bahkan terjatuh, ya, Wahyu juga katakan bangkit lagi, bertobat lagi, akui firman Tuhan. Dan makanya perlu untuk mengetahui banyak firman Tuhan, mempercayai sepenuhnya bahwa Dia setia dan tidak menolak pertobatan, dan Dia yang berkata bahwa kalau kita mencari Dia berkenan ditemui. Tegakkan ibadah, ya, berkali-kali kan diibaratkan ibadah yang normal, yang standar itu adalah seperti persembahan bangsa Israel, ada korban pagi dan petang. Itu paling tidak 2 kali kita dalam sehari terus mencari Tuhan. Kalau nggak bisa 3 kali, bahkan kita harus membangun sebuah kehidupan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Ibadah itu penting. Mencari Tuhan itu luar biasa penting. Itu yang membuat kita semakin peka terhadap kehendak Tuhan, bahkan mengingatkan kita supaya nggak jatuh dalam dosa. Bahkan kalaupun sampai jatuh dalam dosa seperti Daud, itu juga akan mempermudah kita, insya Allah, karena kita ada persekutuan yang erat dengan Roh Kudus untuk menginisiafkannya lagi. Tetapi kalau kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, berhenti menjauhi atau mencari Tuhan, kita yang ada adalah ya tadi, kekacauan, kesesakan, kegelapan, kesesakan, dan itu akan membuat kita semakin jauh. Saya sangat mengucap syukur dan saya pahami Dia setia. Dia setia. Cari Tuhan ketika bersekutu, jangan untuk meminta sesuatu motivasi utamanya, tapi mau bersyukur, memuji-muji Dia. Kalau sudah rasakan hadiratnya, nanti Roh Kudus akan menuntun mau doa apa atau bergumul untuk apa. Saya kuat dari persekutuan saya dengan Tuhan. Dan kalau kita membaca firman Tuhan seperti pada tahap saya sekarang gitu ya, firman Tuhan itu akan berbicara seperti Tuhan sendiri dan membuat roh kita kembali hidup. Saya sangat prihatin ketika kita tidak lagi berminat untuk membaca firman Tuhan. Dan itulah yang selalu saya tegakkan dalam pelayanan saya, termasuk anak-anak ini, adalah nanti juga saya akan bagikan ini kepada mereka. Bagaimana bedanya orang yang tidak mencari Tuhan dan yang mencari Tuhan. Itu pasti ada perbedaan. Sekalipun tadi saya katakan Tuhan izinkan kesesakan dalam kehidupan orang yang mencari Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan itu ada. Dan semuanya itu membawa kita naik level, membentuk dan menempa kita. Orang yang meninggalkan Tuhan itu berarti sama dengan kegelapan. Ini penting dihidupi hari-hari ini. Ya, akhirnya kita tetap bersemangat oleh persekutuan dengan Tuhan. Sebab tak ada gunanya mendengarkan sharing tapi hanya sebatas mendengar. Harus ditindaklanjuti, di follow up dengan tindakan yang nyata. Itu hidup saya sampai sekarang. Ya, kiranya Rema ini memberkati kita, memotivasi kita, membuat kita bangkit kembali. Firman itu adalah kekuatan manusia roh kita yang akan memberikan kehidupan baru bagi kerohanian yang mati, memberikan kekuatan yang baru bagi kerohanian yang lemah. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.